maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan hajat-hajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari gangguan setan, dan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan, yang menugaskan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang itu dari segala keburukan, dari segala kejahatan manusia, kejahatan setan, dan segala sesuatu yang ditakuti. Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kepakiran dari depan matanya. Artinya apa? Orang yang ketika masuk di rumahnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakami shifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasuluhul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah duhur yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat umur sampai hari ini. Demikian pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat bisa duduk bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita ini insyaallah masih saya mau ulang lagi keutamaan ayat kursi. Ya, ayat kursi sering kita baca, namun dalam mewiridkannya, mengamalkannya mungkin masih kurang. Ya, seperti yang dijelaskan pengajiannya lalu bahwa ayat kursi ini termasuk ayat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ayat. Ya, semua ayat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua ayat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat kursi atau ayat surah Al-Baqarah ayat 255 itu adalah ayat yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking mulianya itu 95 hadis yang berbicara tentang ayat kursi, dan ayat kursi ini memiliki nama 93. Dari salah pampulon talu aren ayat kursi yang selama ini kita kenal cuma saja jadi ayat kursi. Jadi ayat 255 dari surah Al-Baqarah itu memiliki nama ya kurang lebih 93. Nah, yang masyhur itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 40 ayat. Nah, di antara nama ini yang kita sudah ketahui bahwa ayatul harisah, ayat penjagaan. Ya, ayat penjagaan. Artinya apa? Kenapa dikatakan ayat kursi ayat penjagaan? Karena ayat kursi akan menjaga, jadi bukan ayat kursi yang menjaga bagi orang yang senantiasa membaca ayat kursi. Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa orang yang membaca ayat kursi akan mendapatkan pahala yang dicepatkan oleh Allah dan ditunda oleh Allah. Jadi ada yang pahala cepat didapat, ada pahala yang tertunda. Fa'amma fil ajil, adapun yang cepat adalah akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang membaca ayat kursi sepanjang waktu. Jadi jangan batasi membaca ayat kursi. Utamanya di sini kalau mau keluar rumah. Lebih detailnya di sini
Syekh Al-Buni mengatakan mangkara ayat al-kursi indah huruji min bansili, siapa yang membaca ayat kursi ketika keluar dari rumahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan hajat-hajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dari gangguan syaitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan, yang menugaskan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang itu dari segala keburukan, dari segala kejahatan manusia, kejahatan setan, dan segala sesuatu yang ditakutinya. Ini kalau kita keluar dari rumah baca. Ini salah satu ya khasiatnya. Kemudian dikatakan lagi di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian membaca ayat kursi, maka Allah subhanahu wa taala akan mengutus penjaga dalam bentuk malaikat 70.000 malaikat yang senantiasa yastaghfiruna, memohonkan ampun orang itu dan mendoakan orang itu. Jadi begitu kita mau keluar baca ayat kursi, ini khasiatnya. Kemudian dikatakan lagi di sini, barang siapa yang pulang ke rumahnya, ya berarti sudah masuk di rumahnya. Siapa yang masuk di rumahnya kemudian membaca ayat kursi, nasa'allahul faqra min baina ainaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kepakiran dari depan matanya. Artinya apa? Orang yang ketika masuk di rumahnya tidak akan ada orang miskin di rumah itu nanti. Tidak ada akan orang susah di rumah itu. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mudawamu ala ayatil kursi, maka mendawamkan, merutinkan membaca ayat kursi akan menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, habiban lillahi ta'ala, yahrusu kama yahrusu habibau, dan Allah akan menjaga orang itu sebagaimana Allah menjaga kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibaca ketika keluar rumah dan ketika masuk di rumah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga ya materi ini menjadi amalan harian-harian kita. Ya tadi sudah ada ya padilah-padilahnya itu, kalau kita amalkan secara khusus 17 kali atau 50 kali atau 150 kali atau 313 kali, itu tidak mesti satu kali duduk. Yang penting sehari semalam. Ambil kisah itu yang bisa bapak-bapak amalkan, ya. Lainnya juga kalau mau keluar rumah lain juga kalau sesudah salat yang satu kali, lain juga kalau di beras, lain juga pokoknya selalu baca ayat kursi. Ya, insya Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi akan tunduk kepada bapak ibu-ibu jika bapak ibu-ibu sanggup mengamalkan yang paling terbanyak yaitu 313 kali. Tapi jangan baru 1 bulan bela. Erotomaki yang bupai hasiatnya minimal pun neki baca rolo ya 20 sabbu malaikat risisinya aras ya risisinya kursi yang mencatat, itu saja. Alhamdulillah, saya kira inilah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Ibu, Bapak? Silakan Pak Saleh.